الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Wa a'azzani Allah wa iyyakum, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua fid dunya wal akhirah. Wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu bisa menggapai cinta dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasul Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan jamaah salat Isya dan juga salat tarawih, masih ada sisa tenaga? Masih ada bapak-bapak, ibu-ibu? Tadi tarawihnya kurang cepat ya. Biasanya jam 8 tit selesai atau selesai ceramah? Iya. Sudah cukup? Maksudnya cukup cepat atau sedang atau terlalu lambat? Iya. Biasanya jam pinten selesai salat tarawih? 8. Oh, berarti sama. Alhamdulillah. Berarti masih kuat ini ya, duduk sebentar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah salat Isya kita, salat tarawih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menjadi penerang kubur kita, penerang perjalanan kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti agenda kita setiap bulan, kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tibalah saatnya malam ini kita membahas babu man sami'a bifahishatin fa'afshaha. Bab yang menjelaskan tentang orang yang mendengar omongan-omongan tidak baik kemudian nyebar-nyebarkan. Nah, pun biasa toh? Udah biasa ya? Udah biasa. Apalagi zaman sosmed. Wah. Mendengar, melihat, membaca, langsung klik. Seantero dunia. Nah, dan itu anehnya kita sudah merasa biasa. Yang lebih repot, bulan Ramadan pun gak ketinggalan juga. Ini jadi persoalan Pak. Nah, kira-kira bagaimana kalau di luar bulan Ramadan kita punya kebiasaan nguping dengerin gosip dan gosip ya, omongan-omongan yang tidak baik kemudian kita sebarkan, kemudian datang bulan Ramadan pun nggak mau berhenti juga. Ini kira-kira bagaimana? Marilah kita simak terlebih dahulu. Pertama harus kita tahu tentang
apa hukum mendengarkan omongan tidak baik? Karena jujur saja di zaman medsos atau sosmed itu ternyata menghindar dari namanya mendengar atau melihat, membaca omongan yang tidak baik itu tidak gampang. Betul Bapak-bapak? Tidak gampang. Kita pengen bumpeti telinga, neng yo jebol juga. Kita pengen nutup mata kita, tapi yang lihat juga. Subhanallah. Inilah sebuah fenomena yang barangkali dari satu sisi kita dihadapkan dengan satu nikmat Allah, yaitu media informasi yang begitu canggih sehingga kita banyak mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi yang bermanfaat. Akan tetapi ternyata dari satu sisi media-media informasi tersebut juga kadang-kadang menjadi pisau bermata dua yang itu membahayakan kita. Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita atau beliau mengatakan atau mengutip sabda Nabi SAW secara makna, al-qailul fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik itu macam-macam. Isinya macam-macam. Pokoknya kata-kata yang tidak baik. Entah itu kata-kata yang tidak baik itu kata-kata kotor, kata-kata jorok, caci maki, umpatan, atau berupa ghibah, namimah yang sudah kita bahas, gosip, adu domba dan segala macamnya. Walladhi yushi'u biha, orang yang mengucapkan ucapan-ucapan tidak baik. Walladhi yushi'u biha, dan orang yang ikut serta menyebarkan ucapan itu. Kita mungkin bisa tahan nih. Wah, lagi puasa, jangan. Mau ngomong yang gak baik, direm. Tapi HP-nya berdering. Twing. Oh, apa ini? Baca. Oh, kayaknya asik ini. Klik, sebar. Ininya sih diem, tapi jarinya bergerak. Jadi di zaman sekarang ini lisan diganti dengan ini, jari. Kata para ulama, sama hukumnya. Ngomong pakai lisan, ngomong pakai jari sekarang itu hukumnya sama. Orang yang mengawali ngomong membicarakan kejelekan, menyebutkan, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, dan orang yang ikut-ikutan menyebarkan, apa kata Nabi? Fil ismi sawa, itu dosanya sama. Jadi jangan dikira kalau kita cuma satu kali klik gitu, nggak dosa. Ya mungkin wah ini hikmah ini, tapi diklik. Nah, satu kali klik ini masuk dalam kategori isya'atu al-fahisyah, ikut nimbrung menyebarkan ucapan-ucapan tidak baik, maka dosanya sama dengan yang mengawali bicara kejelekan tadi, omong-omongan tidak baik tadi. Sama-sama berdosa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Syubail bin Auf. Ya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, man sami'a bi fahishatin fa afshaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Orang yang mendengarkan ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan tidak baik, kemudian dia menyebarkan ucapan-ucapan tidak baik itu, fahuwa fiha kalladhi abdaha, maka dia di dalam mendapatkan dosa itu sama dengan orang yang tadi mengawali bicara. Ya. Jadi antara yang mendengar dengan yang ngomong, dengan catatan yang dengar ini ikut nyebar, itu dosanya sama-sama. Sama-sama berdosa kedua-duanya. Nah, dua hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penjelasan itu di bulan apa. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, tidak ada penjelasan. Intinya kapan saja.
Kapan saja orang mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk kemudian ikut nyebarkan, itu sama-sama dia mendapatkan dosa seperti orang yang mengucapkan keburukan. Pertanyaannya sekarang, kita sedang berada di bulan Ramadan. Mampukah kita berhenti dari mendengarkan omongan-omongan yang buruk? Ini jadi pertanyaan. Kalau di luar Ramadan, ya dosa gitu kan, bukan berarti tidak dosa. Cuman ketika berada di bulan Ramadan, ini bahayanya lebih banyak gitu. Bahayanya apa diantaranya? Omongan-omongan yang buruk itu kalau kita ucapkan dan kita dengar, kita sebarkan, itu bahayanya akan merusak ibadah puasa kita. Dalam satu hadis kan Nabi mengatakan, malam yada' qaula zur wal amalu bihi fa innallaha falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mampu ketika sedang puasa, tidak mampu meninggalkan kata-kata zur. Kata-kata zur itu diantaranya kalau kita lihat dalam Mu'jam Arab itu ada beberapa definisi. Yang kalau saya simpulkan, ucapan dusta itu masuk di zur juga. Kemudian ucapan-ucapan kotor masuk zur. Ucapan-ucapan yang buruk ternyata masuk zur juga. Mengucapkannya wal amalu bihi dan mempraktekkan. Mempraktekkan berarti masuk di dalamnya adalah mempraktekkan keburukan kata-kata itu dipraktekkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ikut serta menyebarkan. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Apa tidak sayang? Bulan Ramadan itu setahun cuma satu kali. Keutamaan puasa sudah kita ketahui bersama begitu besarnya. Yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ya secara spesial menyiapkan pahala yang tidak bisa dihitung untuk puasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wasyamu li, dan puasa itu milikku, untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri secara langsung akan membalas, akan berikan pahala untuk orang yang berpuasa. Ya. Ibadah yang spesial, setahun sekali. Ya, dalam bulan Ramadan. Dan itu hanya 1 bulan. Ya. Yang mana malaikat pencatat amal itu tidak tahu tuh berapa besarnya karena mereka tidak ditugasi. Allah secara spesial mencatat sendiri dan Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa, menunjukkan agungnya ibadah puasa tersebut. Akan tetapi kalau kita ingat hadis tadi, malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Kita nggak dapat kecuali lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya kita mengucapkan ucapan yang buruk ketika sedang berpuasa atau kita mendengarkan dan ikut menyebarkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ucapan-ucapan yang tidak baik ya, itu harus kita jauhi. Omongan-omongan yang tidak baik, omongan-omongan yang kotor, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menyakiti, ucapan-ucapan yang mengandung unsur ghibah, namimah dan segala macamnya, itu harus kita jauhi dan kita ganti dengan memperbanyak apa? Zikir, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Khususnya baca Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sampai-sampai bulan Ramadan itu disebut bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi umsila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dalam ayat itu dikatakan bulan Ramadan adalah bulan di mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan, kebanyakan para ulama mengatakan bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran, dan itu ijma' para ulama. Para ulama mengatakan
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui dua fase, seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat. Fase yang pertama, Al-Quran 30 juz diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling bawah. 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Fase yang kedua, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ayat demi ayat, tidak langsung 30 juz. Karena Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, satu. Yang kedua, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari langit dunia kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih pinten Pak? 23 tahun kurang lebih ya. Jadi ayat demi ayat. Itu tujuannya adalah apa? Untuk mempermudah umat Muhammad di dalam memahami isinya dan di dalam mengamalkannya. Memahaminya lebih mudah dan mengamalkannya lebih ringan. Beda halnya nabi-nabi sebelumnya, dan ini kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, umat yang akhir zaman, umat yang kecil-kecil orangnya, umurnya pendek-pendek dan fisiknya lemah-lemah. Kalau di zaman Nabi sebelumnya, seperti zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat langsung dalam bentuk lauhah. Lauhah itu dulu dalam bentuk papan dari kayu. Nabi Musa menerima wahyu itu dalam bentuk tulisan. Dari ketika beliau dipanggil untuk bermunajat di puncak Tur Sina, menerima wahyu itu dalam bentuk tulisan. Karena Nabi Musa itu bisa membaca dan bisa menulis. Ya, beda Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran itu dengan cara berangsur-angsur, tidak langsung, ayat demi ayat. Ya, dengan cara ditalkin. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW satu ayat misalkan dibacakan, ditirukan, dihafal dengan cara talqin. Ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, di mana? Di Gua Hira, dan itu juga pada bulan Ramadan. Baru setelah itu kurang lebih selama 23 tahun diturunkan berangsur-angsur, tidak semuanya di bulan Ramadan. Jadi itu fase diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ para ulama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan 2 fase itu. Kemudian yang kedua, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad setiap malam. Ya, 29 malam atau 30 malam. Setiap malam turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk mentadarus Al-Quran, untuk mengecek hafalan, ingatan Rasulullah SAW di dalam menghafal Al-Quran. Setiap malam selama 1 bulan di bulan Ramadan. Itu setiap bulan Ramadan. Ya, subhanallah. Karena Rasulullah SAW menerima Al-Quran dengan dihafal, bukan dengan ditulis. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, dikatakan dalam potongan hadis, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, fayudarisuhu Al-Quran. Dan malaikat Jibril itu turun kepada Muhammad SAW di setiap malam bulan Ramadan, kemudian mentadarus Al-Quran. Maksudnya Jibril menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi itu di setiap bulan Ramadan itu mereka memperbanyak membaca Al-Quran.
memperbanyak membaca Al-Quran siang malam. Bahkan ada di antara para sahabat itu yang selama bulan Ramadan itu sampai khatam berkali-kali, baik yang dengan hafalan ataupun dengan membaca. Ya. Maka seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa umat Islam ketika di bulan Ramadan hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun ketika umat Islam ini di bulan Ramadan kok tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, maka pasti waktu-waktunya lebih banyak digunakan untuk mendengar ucapan-ucapan yang bukan dari Al-Quran, mendengarkan, menceritakan dan seterusnya. Ya. Dan itu menyelisih apa yang menjadi nama bulan Ramadan. Para ulama sepakat bulan Ramadan dijuluki dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran, maka sudah sepantasnya umat Islam di bulan Ramadan itu setiap harinya membaca dan membaca Al-Quran. Dan yang lebih bagus lagi adalah mempelajari bacaannya plus mempelajari makna dan tafsirnya. Sehingga jangan sampai umat Islam ini yakin bahwa Al-Quran itu sebagai kitab sucinya tapi nggak pernah baca, atau baca tapi nggak pernah mengerti isinya. Memang benar membaca saja itu sudah dapat pahala. Akan tetapi kalau membaca disertai dengan ta'ammul wa tadabbur, dengan mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, maka itu lebih afdol, lebih utama dari sekedar membaca. Akan tetapi nuhun sewu, kalau kita belum mampu untuk memahami maknanya, karena kita orang Indonesia bukan orang Arab, sementara Al-Quran berbahasa Arab, ya minimalnya kita membaca. Dan dengan membaca itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya adalah Rasulullah menyebutkan keistimewaan orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik itu membacanya, baik itu memahami artinya, baik itu memahami tafsirnya. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Itu dikatakan khairukum, orang yang terbaik. Jadi orang Islam yang terbaik adalah yang mau belajar Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, orang yang belajar Al-Quran itu dijamin mendapatkan pahala besar, baik yang sudah lancar ataupun belum lancar. Ada sebagian umat Islam mungkin agak kurang pede baca Al-Quran karena masih belajar, terbata-bata. Jangan kecil hati. Kita belajar membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata, itu kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai baca Al-Quran, pandai baca Al-Quran, lancar bacanya, bagus, itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Jadi nanti panjenengan yang pandai baca Quran, nanti jenengan dikelompokkan di akhirat pada kelompoknya malaikat. Subhanallah. Bagaimana dengan kita yang masih belajar, masih terbata-bata bacanya? Nabi mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran akan tetapi dia masih terbata-bata, wa yatata'ta artinya terbata-bata, pelegak-pelegu kata orang Jawa, tapi mau berusaha, ya, maka dia akan dapat dua pahala. Orang yang terbata-bata membaca Quran tapi tetap berusaha membaca, itu dapat dua pahala. Para ulama menjelaskan pahala dua ini dari mana? Satu, pahala mau membaca. Dua, pahala dari susah payahnya membaca. Subhanallah. Orang yang pandai baca Al-Quran nanti dikumpulkan bersama malaikat. Orang yang kurang pintar baca Al-Quran tapi mau membaca dapat dua pahala. Lebih istimewa lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah membuat sebuah permisalan
antara orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan orang mukmin yang nggak baca Al-Quran. Orang mukmin semua baik, dengan catatan benar-benar beriman ya, semuanya baik. Akan tetapi di antara umat mukmin ini yang paling baik adalah yang baca Quran. Yang nggak baca Quran ya baik juga, tapi levelnya masih di bawahnya orang yang baca Quran. Dalam Bukhari Muslim Nabi mengatakan, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Permisalan orang yang beriman yang mau membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah, yang mana buah utrujah itu baunya harum dan rasanya enak. Bapak-bapak, perso buah utrujah itu di Indonesia nggak ada. Saya dulu ketika ada seorang ustadz lulusan Madinah jurusan Al-Quran, itu pulang ke Indonesia bawa, ya, bawa, kemudian jamaah itu disuruh megang satu-satu. Saya megang juga itu memang bener. Jadi buahnya tuh bulat gitu ya, bulat kayak buah apa ya, bulat halus itu, kayak buah apa namanya itu, ya, bulat tapi halus, meling-meling gitu buahnya itu. Bukan kokosan Pak, sebesar jeruk itu, tapi halus gitu. Itu masing-masing suruh megang jamaah itu satu-satu. Kalau nggak percaya ini, saya megang, subhanallah, baru megang gini tercium bau harum. Dan ini belum pernah saya dapatkan harum. Tapi nggak boleh makan kan, cuma satu, kalau dimakan seluruh jamaah ya komanan kulit gitu. Nggak boleh dimakan, cuma dipegang doang gitu ya. Subhanallah. Ini buah utrujah ya. Saya tahu karena dari seorang ustadz yang bawa dari Madinah itu. Jadi orang yang beriman yang baca Quran itu permisalannya seperti buah utrujah, yang mana baunya harum dan rasanya enak. Yang kedua, Rasulullah mempermisalkan orang yang beriman yang tidak baca Quran, entah malu mau belajar mungkin ya. Sebenarnya dalam hati mungkin pengen baca tapi mungkin malu, atau mungkin sedang belajar tapi belum bisa gitu. Apa kata Nabi? Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sedangkan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, kamathali tamroh, itu seperti kurma kering, lari halaha, yang tidak punya bau, tawar. Kurma kering, bapak-bapak pegang kurma kering dicium nggak ada baunya, tawar. Akan tetapi wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis kalau dimakan. Jenengan pengen jadi apa? Buah utrujah atau buah kurma kering? Yang jelas orang beriman semuanya baik, dengan catatan benar-benar beriman. Akan tetapi tentunya kita menginginkan menjadi seorang mukmin yang levelnya paling baik itu. Ya, maka dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, 4 keistimewaan orang yang mau baca Al-Qur'an di masjid khususnya. Mungkin sudah pernah dengar hadisnya. Ya, yang dikenal dengan istilah tadarus, saling menyimak. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, tentunya kaum yang beriman, berkumpul di salah satu masjid. Ya, berkumpul di masjid Allah. Yatsluna kitab Allah, kemudian membaca Al-Qur'an di masjid. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling menyimak satu dengan yang lain. Belajar. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaikum sakinah. Satu, akan turun ketenangan dalam jiwanya, tentram. Yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah, rahmat Allah akan dicurahkan kepadanya, kasih sayang Allah akan dicurahkan. 3, wa hafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi, dikerumuni para malaikat. Cuman nggak kelihatan malaikatnya. Kalau kelihatan mungkin orang seantero dunia pada datang. Yang keempat yang paling istimewa, wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya disebut-sebut sama Allah di hadapan para malaikat. Tabiat manusia sudah menjadi sifat manusia, sifat manusiawi ya. Ketika ada orang besar nyebut-nyebut namanya, itu bahagia, bangga. Panjenengan namanya disebut Pak Presiden, seneng apa enggak kira-kira? Oh, seneng gitu. Jangankan Pak Presiden, disebut Pak Lurah aja sudah seneng. Wah, si fulan misalnya disebut. Disebutnya di hadapan orang-orang yang mulia juga. Ya. Ini manusia. Sekarang bagaimana? Yang menyebut namanya adalah
sang pencipta alam semesta ini, Allah. Disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Ya, disebut yaitu dalam rangka memuji. Allah puji namanya si fulan. Orangnya begini baik, membaca Al-Qur'an misalkan. Dan seterusnya. Disebut di hadapan para malaikat. Ya. Dan ketika ada seseorang yang disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat, dipuji-puji di hadapan para malaikat, maka para malaikat semuanya akan mendoakan kebaikan untuknya. Kepada Allah akan mendoakan kebaikan, membacakan salawat dan memintakan ampunan kepada Allah. Itu keutamaan orang yang baca Al-Quran di masjid, belajar Al-Quran di masjid. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, yang terakhir adalah buah di samping pahala yang akan didapatkan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Dari sisi yang lain, dampak baik dari membaca Al-Quran itu adalah akan melembutkan hati. Dengan catatan, membaca dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur dan perenungan. Seperti hadis tadi yang sudah saya kutip tadi sepotong, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Orang dermawan itu menunjukkan hatinya lembut dan penyayang. Karakter aslinya begitu Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Ya. Akan tetapi kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Kapan itu? Tepatnya hina yalqahu Jibril. Tepatnya ketika Jibril datang. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril datang kepada Rasulullah SAW itu di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kemudian mentadarus Al-Quran, menyimak Al-Qurannya. Maka apa yang terjadi? Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka pada saat itu Rasulullah benar-benar menjadi sosok orang yang paling dermawan. Setelah baca Quran tadi, setelah disimak Jibril bacaan Qurannya, apa efeknya? Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Beliau menjadi orang yang semakin lebih dermawan terhadap segala kebaikan untuk manusia dibandingkan angin yang bertiup. Jadi Rasulullah lebih dermawan dibandingkan angin. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan tiap hari menghirup udara, nggak pernah bayar dan nggak pernah ditagih, gitu. Kita dapatkan secara cuma-cuma. Tapi dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW lebih di bulan Ramadan setelah membaca Al-Quran, beliau menjadi lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya dampak dari Rasulullah membaca Al-Quran itu semakin melembutkan hati beliau. Walaupun beliau hatinya sudah lembut, beliau sudah sangat penyayang, tapi setelah membaca Al-Quran, sifat kelembutan Rasulullah, lembutnya hati beliau dan penyayangnya beliau meningkat berlipat-lipat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari bulan Ramadan ini, kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya. Tahun lalu mungkin kita masih ingat saudara-saudara kita di sini bersama kita di bulan Ramadan tahun lalu. Tapi Ramadan tahun ini sudah tidak ada. Demikian juga kita sekarang yang berkumpul di sini semua, bulan Ramadan tahun depan mungkin ada di antara kita sudah tidak ada di sini lagi. Entah pindah rumah, entah pindah dunia, pindah alam. Betul nggih? Iya, siapa yang bisa menjamin? Dan kita diingatkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sebenarnya. Dan ini fenomena yang harus kita hadapi dan harus kita terima. Di akhir zaman akan banyak terjadi al-mautul fuja'ah. Akan banyak terjadi kematian mendadak. Mungkin banyak orang yang menganggap orang meninggal itu diawali dengan sakit. Itu sudah umum ya. Akan tetapi fenomena di lapangan kita lihat, banyak orang yang sakit lama tapi nggak meninggal. Justru yang sehat tidak ada yang menyangka ternyata meninggal lebih dulu dari orang yang sakit sudah tahunan.
Betul apa tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Dan ini menunjukkan bahwasanya sabda Nabi itu benar. Ya, dalam hadis Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang al-mautul fuja'ah, maka Rasulullah SAW menjawab, al-mautul fuja'atu rahatun lil mu'min wa ghadabun lil fajir. Kematian mendadak itu sebenarnya adalah kebahagiaan bagi orang yang beriman, akan tetapi menjadi kemurkaan Allah bagi orang yang berbuat maksiat. Nasallahu alaihi. Ya, kita sudah sering mendengar atau bahkan melihat saudara kita yang belum lama, baru beberapa jam yang lalu masih duduk sama kita, berapa jam kemudian sudah dikabarkan tidak ada. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan saat ini hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Selagi hayat masih di kandung badan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita gunakan. Jangan ditunda besok, jangan ditunda besok, lusa, apalagi tahun depan. Waktu kita ya malam ini. Siapa yang bisa jamin setelah kita pulang dari masjid ini kemudian kita masih bisa balik ke masjid ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Kemarin saya dari Purworejo, subhanallah, ada cerita di mobil yang mengantarkan saya. Ya, kebetulan kita obrolannya tentang hadis al-mautul fuja'ah tadi. Ya, ternyata berapa tahunnya yang lalu, ini bukan nakut-nakutin yang antar saya, bukan. Jadi cerita ada beberapa teman yang di mobil itu, ya dari Purworejo ya, apa namanya, yaitu kejadian meninggal secara tiba-tiba dan usianya baru sekitar 40-an sekian, gitu ya, 40 sekian. Tidak ada yang bisa menjamin kita umurnya sampai kapan. Tidak ada yang bisa menjamin. Kematian itu begitu cepat. Dan yang perlu kita catat adalah kematian bisa menimpa siapa saja. Bisa orang sakit, bisa orang sehat. Belum tentu orang yang sakit itu lebih dulu wafat dari orang yang sehat. Ya, betapa banyak kita mendapatkan orang yang sakit bertahun-tahun ternyata awet gitu. Tapi orang yang sehat, ya, badannya sehat, olahragawan, makannya terjaga, istirahatnya terjaga, kok ternyata dia lebih dulu dari yang sakit-sakitan. Ini sering kita dapati di masyarakat kita, maka ini membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, adanya al-mautul fuja'ah di akhir zaman. Dan para ulama mengatakan ini salah satu pertanda akhir zaman, di antaranya adalah di akhir zaman akan banyak terjadi namanya al-mautul fuja'ah. Maka kita harus waspada. Kita harus selalu waspada, jangan-jangan kita juga akan mengalami. Saya sendiri, kita tidak tahu. Siapa di antara kita tidak tahu siapa yang akan mengalami namanya kematian tiba-tiba. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita selalu dan selalu memperbanyak ingat kematian. Fa'aksiru dzikra hadhimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat namanya pemutus kenikmatan. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah yang dimaksud pemutus kenikmatan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-maut, kematian. Ketika orang sudah meninggal, segala kenikmatan dunia akan berpisah dengannya. Kita punya apa saja di dunia ini, segala kenikmatan yang kita miliki di dunia ini, begitu roh kita dicabut, maka segala kenikmatan itu sudah tidak ada guna dan faedah bagi kita semua. Tinggal satu yang bermanfaat adalah amal. Amal soleh kita itu yang akan kita bawa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, waktu yang sangat tepat untuk kita memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal soleh kita, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan ditunda-tunda, jangan besok, jangan lusa, jangan minggu depan, apalagi tahun depan. Saat ini juga. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau menyebutkan waktu yang dimiliki manusia itu ada 3. Yang pertama adalah waktu yang telah lampau. Dan waktu yang telah lampau tidak bisa kembali. Waktu yang kedua adalah waktu yang sedang dihadapi. Dan itulah waktu kita yang sebenarnya. Adapun waktu yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Dan waktu yang akan datang itu belum tentu Anda bisa dapatkan. Ya.
Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu kita sampai. Sehingga waktu kita adalah sekarang. Bukan besok waktu kita yang kita miliki, ya sekarang ini. Ya, sekarang ini harus segera kita mulai. Detik ini juga kita mulai untuk beristighfar, bertobat, muhasabah, koreksi diri, segera bertobat. Ya, nggak usah cerita kepada orang. Ya, diam-diam saja kan. Urusan kita dengan Allah itu. Ya, maka teringat nasihat Rasulullah SAW. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Ya, waktu sore itu ya segera manfaatkan. Wa idza asbahta, dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ya, pokoknya ketika kamu berada di waktu pagi, ya waktu pagi itu milikmu, segera manfaatkan waktu itu. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan baik-baik masa sehatmu. Selagi kamu masih sehat, manfaatkan. Jangan tunggu masa sakitmu. Ya, betapa banyak orang yang di masa sehat itu berleha-leha, bersantai-santai. Begitu datang masa sakit, dia baru menyesal. Ya, pengen sholat, pengen beribadah dan seterusnya, tapi sudah tidak bisa sempurna lagi seperti di waktu sehatnya. Terakhir, wa khudh min hayatika limautika, dan pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ketika orang sudah meninggal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan hanya penyesalan yang akan dihadapi. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kufur, orang-orang kafirin musyrikin. Ketika dicabut rohnya, apa kata mereka? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah ceritakan di situ, orang yang kufur itu ketika dicabut rohnya, maka dia akan menyesal. Seketika itu dia akan mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Menyesal, dan menyesal itu di belakang. Ya. Orang meninggal rata-rata menyesal, pengen kembali lagi, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shaliha, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Yang kemarin belum sholat waktu hidupnya, ketika mati dia pengen sholat. Di masa hidupnya tidak puasa, ketika sudah mati dia pengen puasa. Yang di masa hidupnya tidak pernah bersedekah, ya, tidak pernah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Nanti ketika wafat pengen menginfakkan, bahkan semua hartanya mau diinfakkan kalau bisa. Akan tetapi Allah menjawab apa? Kalla, sekali-kali tidak. Ini jawaban yang begitu tegas dari Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalla itu kalimatul zajar, kalimatul man' ma'az zajar, yaitu penolakan yang sangat tegas, sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pokoknya tidak bisa. Sekali-kali tidak. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah ucapan-ucapan yang akan diucapkan oleh mereka-mereka yang kufur, sementara mereka sudah dihadapkan dengan alam barzakh. Sampai kapan di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti mereka semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Di alam kuburnya sepanjang masa di alam kubur menyesal, minta kepada Allah dikembalikan, minta tapi nggak pernah dikembalikan. Dan penyesalan itu tidak akan ada ujung akhirnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada ujung akhirnya. Justru nanti berujung dengan penderitaan yang lebih dahsyat setelah dibangkitkan dari alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini masih ada waktu, mulai malam ini, bukan besok, malam ini juga mari kita masing-masing mulai memperbaiki diri kita. Saya nasihatin diri saya sendiri, dan untuk para jamaah semua, mari kita mulai. Ya, kita mulai merenungkan dosa-dosa kita. Ya, di malam ini kemudian kita beristighfar kepada Allah. Kemudian apa yang pernah kita lakukan yang berhubungan dengan hak Adam, ya kalau bisa segera diselesaikan. Jangan menunggu Idul Fitri, karena belum tentu Idul Fitri sampai kita di sana. Ya, urusan hutang piutang, urusan kezaliman kepada orang lain yang pernah kita langgar hak orang lain, ya kalau bisa segera malam ini. Ya kalau belum bisa menyelesaikan, ya paling tidak kita minta
halal atau bagaimana caranya. Apalagi sekarang kita sudah hidup di zaman media sosial yang begitu mudah kita untuk berinteraksi dengan siapapun, maka bisa kita manfaatkan untuk minta maaf kepada orang lain yang pernah kita bersalah kepadanya, minta maaf dan seterusnya, minta halal dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para jamaah. Ada benarnya yang saya sampaikan, datangnya dari Allah dan ada salahnya dari kebodohan saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah semua bila mana ada perkataan saya yang menyinggung perasaan, ada hak yang mungkin saya langgar, ada perasaan yang saya sakiti dari kata-kata saya, maka saya mohon untuk dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.